Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin sedikit soal iklan Facebook ya gitu. Tentunya teman-teman sekalian yang mungkin udah bergerak di bidang digital marketing udah tahu bahwa di tanggal sekitar 26 April yang lalu 2021 ya tentunya, iOS 14 itu mengeluarkan update privacy di semua device-nya. Dan ini sangat berpengaruh ke Facebook Ads gitu. Dalam waktu mungkin sebulan 2 bulan sebelum peluncuran iOS 14 ini, Facebook sampai ngeluarin banyak sekali kegiatan sosialisasi ya gitu. Baik itu ketika kita buka dashboard Facebook, iklan Facebooknya gitu, langsung ada notification-nya gitu. Mereka bikin satu halaman help khusus gitu. Bahkan mungkin untuk beberapa rekan-rekan agency yang memang kebiasaan menggunakan Facebook Ads, itu dapat mungkin undangan ya untuk ngobrol sama Facebook expert gitu, untuk dijelasin sebenarnya gimana sih si iOS 14 ini akan berpengaruh terhadap iklan Facebook gitu. Nah, untuk ngobrolin topik kali ini gitu, aku udah ngundang salah satu kolik aku nih gitu di Skytree, namanya Ahmad gitu. Hai Ahmad. Halo semuanya. Jadi Ahmad kalau di Skytree ini adalah junior project manager ya gitu, junior project manager yang sekarang tuh udah nanganin banyak sekali project secara langsung gitu, ketemu sama klien gitu, mendengarkan keluh kesah klien gitu kan, apa nih dan langsung juga barengan melihat apa sih kira-kira yang bisa dilakukan dengan semua channel digital yang dimiliki oleh brand yang sedang ditangani ya gitu, untuk um, apa namanya mengadres permasalahan yang sekarang sedang dihadapi gitu. Nah, sekarang Ahmad ini secara khusus dari awal sekali berkecimpung di dunia digital memang banyak sekali berurusan dengan iklan ya Ahmad ya. Ya, betul Nah, betul. jadi dan kliennya juga banyak sekali yang menjadikan iklan itu sebagai channel utama ya di digital marketingnya gitu. Ya. Jadi Ahmad banyak banget nih yang bisa di-share soal kemarin gitu, karena menghadapi langsung ya Ahmad ya. Iya, iya. Oke Ahmad, jadi pertama mungkin sebelum kita bahas lebih dalam ya soal optimalisasi setelah iOS 14 update dan sebagainya, Ahmad bisa jelasin sedikit nggak gitu sebenarnya yang berubah dari Facebook Ads setelah update iOS 14 itu apa sih? Oke, yang jelas itu mungkin yang sangat amat berpengaruh gitu sama kinerja dari Facebooknya sendiri itu tracking gitu. Jadi orang-orang itu bisa opt out untuk tidak di tracking kayak gitu. Jadi untuk beberapa aplikasi di iOS 14 itu bisa misalkan kayak apakah kamu bersedia untuk di tracking kayak gitu. Nah kan itu orang-orang mungkin zaman sekarang gitu orang-orang sudah udah banyak lebih melek teknologi gitu, gak mau ada jejak digitalnya yang tertinggal atau segala macam gitu. Nah itu kemungkinan orang-orang untuk opt outnya sangat tinggi gitu. Akibatnya jadi mungkin tracking dari Facebook serta targeting dari Facebook itu mungkin akan berkurang ketajamannya kayak gitu. Itu yang paling jelas. Iya, dan menariknya kalau nggak salah waktu baru mungkin seminggu setelah ini dirilis, ada yang melakukan riset gitu sekitar 88% kalau nggak salah ya gitu. Orang tuh opt out gitu ketika dikasih Ya, ya. ini gitu. Dan walaupun tidak banyak pengguna iOS di Indonesia, pengguna Apple di Indonesia ya gitu, nggak sebanyak Android gitu, tetap aja ini ngaruhnya besar sekali ya Ahmad ya di Ya. iklan Facebook. Dan emang beberapa prediksi yang ramai di forum-forum mengenai advertising itu kedepannya itu ada kemungkinan juga platform-platform lain itu mengikuti apa yang dilakukan oleh iOS kayak gitu. Jadi memungkinkan kayak untuk browser-browser sekarang tuh nanti akan tersedia pilihan untuk opt out kayak gitu. Nah itu mungkin yang perlu diantisipasi kedepannya sih. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, kita balik lagi nih ke iklan Facebooknya ya secara khusus. Apa yang Ahmad lihat gitu setelah kita kan udah 1,5 bulan ya gitu, tinggal di hidup di era post update iOS 14 nih gitu. Ya. Apa yang langsung Ahmad lihat ketika policy ini update ini dijalankan di iklan Facebook yang Ahmad tangani? Yang paling pertama kelihatan dengan jelas di settingnya itu adalah volume audience yang biasa kita gunakan pasti jelas berkurang.
kayak gitu. Ada saat-saat di mana volume audiens justru jadi sangat kurang sehingga harus digabung. Nah, ini juga salah satu yang disarankan sama Facebook Expert gitu untuk menggabungkan beberapa audiens menjadi satu sehingga algoritma dari Facebooknya sendiri itu bisa belajar lebih banyak datanya kayak gitu. Karena opt out dari pengguna iOS tadi kayak gitu. Itu karena data ya tiba-tiba hilang ya, data Ya, ya audiens betul. yang tadinya di track jadinya Nggak ada. nggak bisa track lagi, hilang gitu. Oke. Jadi tadi triknya adalah harus menggabungkan ya gitu. Ya, Apakah ya. jadinya audiens yang hilang benar-benar nggak bisa kita targetkan sama sekali ya, Ahmad? Oke, ada saran-saran gitu dari balik lagi ke forum pengiklan gitu. Itu di mana justru kita coba opt out eh, Apple gitu. Jadi kayak kita Oke. fokus dengan Android dan Windows kayak gitu dan desktop kayak gitu. Nah itu untuk apa ya mengajari Facebooknya lah dalam tanda kutip untuk dia belajar tanpa adanya Apple kayak gitu justru. Oke. Itu sih yang bisa dilakukan gitu. Atau satu lagi adalah dengan server side tracking gitu. Jadi yang di track bukan dari Facebook Pixel, tapi dari server side-nya gitu. Nah, Facebook juga sebenarnya ini mengenalkan juga kan ada conversion API gitu. Ya, Nah, di ya. mana kita harus verifikasi domain terlebih dahulu, kemudian nanti settingkan custom conversion secara server kayak gitu. Iya. Jadi ini kan menggunakan teknologi yang berbeda ya Ahmad ya, gitu. Ya, Tadinya betul betul. tracking itu dilakukan melewati browser gitu, cookie yang tadi gitu. Sekarang karena Ya, cookie itu udah banyak di opt out gitu, jadinya sekarang pindah trackingnya menggunakan si domain tadi ya lewat server gitu. ya betul betul. Oke. Selain audience Mat gitu, ada lagi nggak yang langsung terdampak kelihatan sekali? Selain audience itu mungkin dari ininya ya, dari resultnya ya, yang paling terdampak gitu. Jadi dulu semenjak sebelum adanya perubahan ini, itu otomasi bisa langsung dilakukan dalam 1 atau 2 hari kayak gitu, dengan melihat result yang ada kayak gitu. Itu akan possible gitu. Apalagi mungkin yang dalam tanda kutip di sini ada, kalau teman-teman dari agensi itu punya klien-klien yang budgetnya agak tight gitu. Jadi kayak mesti agak lebih sering dioptimasi, sering sering dilihat gitu budgetingnya kayak gitu. Nah itu tuh bisa dilakukan dulu dengan sangat mudah gitu. Otomasi di sini tuh maksudnya learningnya ya. Ya betul betul. Learningnya tuh selesai dalam waktu 2 sampai 3 hari. Iya Biasanya, betul. bahkan dengan budget yang kecil sekalipun. Iya, jadi misalkan nanti conversion yang datang tuh bisa kelihatan gitu antara audiens A dan audiens B itu yang paling bagus yang mana. Nah, Ya. mungkin untuk sekarang tuh itu agak sulit dicapai gitu. Jadi memang ada beberapa klien yang sempat saya coba tangani iklannya juga ini yang dulunya seperti itu sekarang nggak bisa gitu. Jadi perlu ada waktu lebih lama gitu. Karena memang dari segi resultnya juga ada delay dari Facebooknya sendiri gitu, nggak real time kayak gitu. Mungkin kalau nggak salah Facebook pernah state antara 3 sampai seminggu gitu, 3 hari sampai seminggu untuk reporting resultnya sendiri. Kayak gitu. Iya. Apa tuh Mat yang biasanya sekarang udah 1,5 bulan gitu dengan semua perubahan tersebut gitu. Apa yang Ahmad sarankan ke terutama mungkin klien-klien yang memang menggunakan iklan ya sebagai basisnya, kan pasti langsung luluh lantak tuh gitu. Dari Ya, mulai audiensnya tiba-tiba hilang gitu, resultnya tiba-tiba nggak bisa lebih lambat ya gitu mengumpulkan dan dioptimalisasi gitu. Apa yang bisa jadi workaround-nya gitu. yang pertama itu mungkin satu memperkecil atau mempersedikit banyaknya campaign gitu. Itu satu. Jadi itu buat meningkatkan efektivitas pembelajaran dari Facebooknya juga. Ini juga sempat dibahas di beberapa forum juga gitu. Katanya memang jumlah campaign yang begitu banyak itu jadinya kurang efektif gitu untuk pembelajaran Facebook sekarang kayak gitu. Karena Selain jadinya itu, kebagi-bagi mungkin ya. iya betul betul. Selain itu juga kayak penggunaan audiens yang sama
pada setiap beberapa campaign itu juga jadi hal yang bisa dihindari kayak gitu. Karena memang jadinya jatuh kita akan berkompetisi dengan iklan sendiri kayak gitu. Nah itu sih yang membuat biayanya makin mahal, conversion menjadi sulit tercapai kayak gitu. Hmm. Itu Oke, sih oke. yang paling terasa ya. Boleh ceritain nggak Ahmad contoh contoh dari tips-tipsnya Ahmad tadi tuh gitu, gimana caranya Mm-mm. membantu dari mungkin salah satu klien yang Ahmad tangani nih gitu. Oke, oke. Mungkin kita coba kategorisasi antara masing-masing campaign. Mana campaign yang menghasilkan objektif yang sama, itu kita pisahkan, kemudian kita kategorisasi. Nah, di situ mungkin kita bisa analisis ada beberapa campaign yang sebenarnya ini objektifnya akan sama sih, cuman beda angle aja. Nah, itu tuh mungkin bisa dipakai disatukan aja kayak gitu sebagai varian ad set. Itu juga yang disarankan sama Facebook expert kayak gitu. Jadi untuk menghindari terjadinya clash antar audiens yang ada, itu lebih baik untuk kampanye-kampanye dengan objektif yang sama itu disatukan kayak gitu. Itu satu. Jadinya misalkan traffic, ya udah traffic kita satuin beberapa iklan campaign traffic gitu yang khusus ke website misalkan. Tapi untuk traffic misalkan traffic ke profile visit itu bisa kita pisahin kayak gitu. Jadinya audiensnya lebih 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 terkumpul dalam satu campaign, sehingga data yang diperoleh juga jadi lebih banyak karena kan ada loss audience tadi kayak gitu. Itu jadi cukup bisa menjawab sih kalau yang itu. Iya, waktu itu hasilnya gimana, Mat? Mungkin sebelumnya ketika update impression atau apanya gitu jadi rendah sekali, begitu diganti jadi Mhm. lumayan. Iya sih, kalau itu ditambah satu lagi selain kita mengandalkan lookalike. Jadi kan mungkin ada sebagian teman-teman yang sangat mengandalkan lookalike gitu, lookalike audience. Itu kita bisa lebih fokus pada core atau mungkin custom audience. Kayak gitu. Jadi akan lebih efektif ya gitu. Ada beberapa di salah satu project yang saya tangani itu e-commerce, itu retail. Dia itu dulunya fokus di lookalike gitu. Nah, semenjak semenjak kalau nggak salah bulan-bulan lalu itu dimintakan kepada kliennya itu memperbarui database audience email yang baru, itu cukup berhasil juga gitu. Jadi selain selain mengakomodir menghindari clash antar audience, itu core audience dan custom audience bisa dipakai gitu, lebih dioptimize. Iya ya, karena lookalike audience ini memang banyak yang mengandalkan data cookie yang tadi ya. Iya, betul, Iya, betul, betul. Mm-mm. Aku mau lanjut sedikit ngomongin soal isu privacy nih gitu. Facebook memang sudah beberapa kali ini tersandung kasus privacy ya gitu. Dengan Ya, banyaknya kasus tersebut gitu, rasanya kita bisa lihat bahwa memang sekarang dunia digital tuh menuju ke arah sana gitu. Mungkin akan mulai berdatangan kayak tadi Ahmad bilang gitu. Platform lain, browser, pokoknya semua pemain di industri ini gitu sepertinya akan mulai aware terhadap isu privacy ini. Udah nggak bisa cuman di swipe under the rug aja gitu. Nggak bisa dilewatin gitu aja gitu, karena mungkin nanti akan muncul regulasi dan sebagainya gitu. Ahmad sendiri melihat gimana sih masa depannya iklan Facebook nih gitu? Apakah apa namanya apakah iklan Facebook nih kelihatannya akan beradaptasi dengan regulasi tersebut gitu? Apakah bentar lagi platform ini akan jadi tidak efektif gitu atau gimana? Terutama karena sekarang iklan Facebook ini kan salah satu yang paling besar ya penggunanya gitu di digital. ya. Oke, kalau yang saya lihat sih ya kayaknya untuk iklan Facebook ini akan tetap bisa gitu, walaupun tidak akan seefektif dulu, setajam dulu, tapi akan tetap bisa dipakai. Tapi yang jadi PR adalah kita sebagai marketer itu melakukan hubungan baik dengan audiens asli dalam tanda kutip tuh, kita menjalin tetap menjalin hubungan dengan audiens tuh yang
lebih erat lagi kayak gitu. Jadinya kita mungkin akan disarankan untuk banyak-banyak melakukan apa ya, survei feedback kayak gitu. Apa yang jadi masalah kita, apa yang jadi yang dialami oleh customer kayak gitu. Nah, itu tuh data-data kayak gitu itu bisa dipakai sebagai data insight untuk menentukan langkah selanjutnya di digital marketingnya kayak gitu. Baik dari custom audience, jadi nanti mereka bisa dimintain data dan kontak mereka, sukanya apa kayak gitu. Bisa lebih banyak mungkin apa ya, menggabungkan sisi konvensional yang dulu apa sempat ditinggalkan karena adanya AI dan lain-lain gitu. Nah, sekarang tuh bisa lebih dimanfaatkan kembali, jadi lebih ke hybrid mungkin ya. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, ini masih nyambung nih dengan privacy issue ya. Mungkin ini terakhir. Apa kalau Ahmad sendiri nih ngelihatnya ya dengan perkembangan privacy issue yang tadi, bagaimana sih sepertinya ini akan nyambung ke banyak sekali channel digital lainnya gitu, karena kan sekarang banyak sekali yang menggunakan cookie ya gitu. Baik Ya, kita lihat betul. dari Google Analytics sekarang udah pindah ke GA4 gitu, yang sepertinya nanti akan sangat berubah cara pengumpulan datanya. Apa iklan Google sepertinya juga akan mengikuti tren itu gitu, dan rasanya semua platform digital nih gitu akan mulai mengembrace bahwa cookie itu kayaknya bukan lagi cara untuk mereka mengumpulkan data ya gitu. Kalau Ahmad sendiri lihatnya apa sih yang ada di masa depan pengumpulan data ini? Kalau yang saya lihat sih kayaknya itu eh, balik lagi ke yang tadi ya, mungkin pengembangan di websitenya sendiri itu bakal lebih advance gitu. Mungkin kalau dulu kita sangat bergantung sama third party app gitu. Nah, kalau di kedepannya mungkin kita sebagai marketer akan dipaksa istilahnya untuk belajar bagaimana website itu bekerja secara lebih dalam kayak gitu mungkin. Itu sih. Oke, oke. Terakhir nih Ahmad, ada ini nggak tips mungkin yang bisa di-share gitu ke teman-teman? Mungkin yang sekarang udah menjalankan digital marketing pakai Facebook Ads atau enggak gitu. Gimana caranya untuk beradaptasi nih gitu supaya sekarang udah siap-siap gitu beradaptasi dengan semua perubahan ini. Oke, mungkin karena seperti pengalaman yang sudah-sudah gitu ya, walaupun saya mungkin masih terbilang hijau lah ya di digital marketing gitu, karena masih hijau juga, tapi yang saya amati itu kalau misalkan digital marketing kan setiap bulan itu kayak mungkin setiap minggu ada aja yang baru gitu. Dan memang sifat dari digital marketing itu sendiri tergantung sama platform yang kita pakai kayak gitu kan. Facebook ya Facebook, Google ya Google kayak gitu. Nah, ini bisa apa ya, kita bisa keep updates tentang platformnya sendiri dengan mengikuti atau follow sosial media mereka kayak gitu. Jadi mungkin banyak yang belum tahu kayak Google tuh sering update juga di Twitter, kayak tahu nggak sih ini caranya ini, tahu nggak sih di Google di Google Analytics 4 tuh cara buat conversion tuh yang baru kayak gini loh, kayak gitu. Itu menurut saya sih apa ya, kayak sesuatu yang cukup bermanfaat gitu. Tapi kalau dilihat dari apa ya, dari likes-nya kayak gitu emang cuma sedikit ya. Kenapa orang-orang nggak pada ini ya gitu, nggak pada aware gitu. Itu sih. Dan Padahal kalau mungkin dibaca setiap hari nanti belajarnya nggak susah ya, iya. Mat ya? Iya, betul betul betul. Jadi kayak cuman Iya, satu iya. bits of bits kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya? Sedikit-sedikit menjadi bukit gitu Iya, kan iya. ke depannya kayak gitu. Kayak mungkin kalau orang-orang yang tipe kayak saya gitu ya, yang mungkin tipe belajarnya itu lebih senang ke tutorial atau kayak lebih visual, itu YouTube pun ada loh. Jadi kayak di Google Google pun, Google Ads itu ada Google-nya apa, channelnya sendiri kayak gitu. Atau misalkan Google Optimize itu ada punya juga apa, channel YouTube-nya sendiri khusus belajar tentang apa, platformnya mereka kayak gitu. Itu sih yang bisa, yang tahap pertama yang bisa dilakukan oleh digital marketing atau digital marketer sendiri. Dan itu gratis semua ya gitu sebenarnya, Iya, belajar ya, betul. iya, Belajar tuh nggak harus bayar ya teman-teman. iya betul. Buka YouTube, buka Twitter, setiap hari dapat satu tweet 140 karakter,
Enggak ya, sekarang Twitter Iya. udah bukan satu-satu. Ketahuan banget nih ininya umurnya. Eh, Iya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya gitu. Oke deh Ahmad, thank you atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Walaupun singkat, sepertinya informatif banget ya gitu, terutama buat teman-teman yang sekarang menghadapi masalah yang sama. Oke deh, thank you semuanya udah mendengarkan. Thank you semuanya. Kayak Ahmad nih gitu yang apa emang di agency, bukan agency sih, aduh aku nggak boleh ngomong kita agency. Ayo, aku ulang lagi, kita bukan agency Ahmad. Iya.